وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديعة نفعنا الله به وبعلومه في دارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبسندنا المتصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين وقال apa nih pinjam murid baca halamannya itu 4 oh iya Bismillahirrahmanirrahim wali jam'i takhiri syartoni fakat untuk melakukan jamak takhir syaratnya cuma 2 ayyan wiyal jam'a qabla khuruji waqti dhuhri bahwa hendak ia berniat jamak sebelum keluar waktu zuhur. Kita dalam keadaan sholat apa enggak nih? Kagak. Kalau jamak takdim niatnya dalam sholat. Jamak takdim kemarin usolli pada dhuhri raka'ataini qasran majmu'an. Majmu'an. Ini niatnya sebelum keluar waktu yang pertama. Kalau zuhur sama asar, waktu yang pertama mana? Zuhur. Niat takhir sebelum habis waktu zuhur, bukan di dalam sholat. Misalnya zuhur jam 12, kita di dalam mobil, udah masuk waktu zuhur nih, ayo kita cari masjid, cari masjid, cari, kagak ketemu, sampai 2:30. Sedangkan zuhur masuk jam 3 kurang 1/4. Ya. Hah? Oh iya, asar masuknya jam 3 kurang 1/4. Ini udah 2:30, belum ketemu juga masjid. Kan di situ baru kita bilang sama jamaah kalau kita rombongan. Kalau kita sendiri, wah ini nyari masjid nggak ketemu. Waktu zuhur udah mau habis, kan belum sholat zuhur. Kita niat dalam hati sajaku sholat zuhur pada waktu asar. Kalau kita rame-rame, ajarin jamaah. Ayo jamaah ikuti sajaku. Aku akan sholat zuhur pada waktu asar.
Masuk sekarang waktu asar, kita belum sempat niat. Apa kita lupa, apa kita ngobrol, berarti kita belum niat jamak takhir. Nanti masuk waktu asar, kita mau melakukan jamak takhir. Sebagian ulama mengatakan ini tidak sah jamak takhirnya sebab belum diniatkan. Zuhur yang ditinggal itu berarti sengaja, maka dia qadha nantinya. Sebab dia lupa sholat namanya. Dia diem aja kagak niat. Makanya niat jamak takhir dilakukan sebelum habis waktu sholat yang pertama. Sebagian orang mengatakan, ya kalau lupa kan dimaafkan, ya udah dah, cuma nanti aja niatnya waktu sholat zuhur atau sholat asar. Sebab yang namanya jamak takhir boleh saja kita mulai sholat zuhur atau sholat asar. Kalau kita mau gabungnya maghrib sama isya, boleh maghrib diduluin, boleh isya. Begitu kalau jamak takhir. Jadi cuma 2 syaratnya. Syarat yang pertama, ini kan syarat yang dibilang, niatnya sebelum habis waktu yang pertama. Ya kalau zuhur ya zuhur, maghrib ya maghrib. Biasanya maghribnya sempit. Kita udah sholat zuhur, udah sholat asar, naik mobil lagi, masuk maghrib. Nah maghrib kan cepat biasanya. Ya, mau masuk ke isya, cari masjid, kita takut nggak ketemu. Udah aja jangan pakai cari masjid, niat aja udah. Ayo jamaah, kita jangan sholat maghrib nyari masjid, biar ada lewatin aja. Nah, boleh. Sebab apa? Kita mau niat takhir aja. Ayo rame-rame kita niat saja, aku sholat maghrib waktu isya. Ya udah. Padahal habis itu ketemu masjid, dia nggak mau sholat maghrib, ya nggak apa-apa, karena udah niat. Karena rombongan ketemu masjid tuh, ngapa kita lewatin? Ayo sholat. Sopir berhenti aja. Padahal kita udah niat tadi jamak takhir, boleh dirubah. Boleh dirubah. Artinya kita takdim. Kita takdim. Ya kita nggak bisa bilang, ya Allah nggak jadi dah. Iya nggak bisa kayak gitu. Iya, pokoknya mak sholat aja waktu maghrib dan niat. Iya. Jadi artinya apa? Kagak apa-apa. Walaupun kita udah niat takhir dalam hati atau rame-rame, tahu-tahu ketemu masjid, kita turun, kita sholat, jadi takdim, nggak apa-apa. Kagak ada hukum mengatakan, wah ini udah niat, kagak boleh, begitu udah niat takhir, ya nggak apa-apa. Jadi kan katanya jamak takhir syaratnya ada 2. Ya, yang pertama niat jamak sebelum keluar waktu zuhur atau waktu maghrib. Maksudnya sebelum keluar waktu zuhur, kalau dia mau takhir zuhur di sholat, kerjanya pada waktu asar, atau maghrib kalau dia mau melakukan sholat maghrib pada waktu isya, maka sebelum habis waktu zuhur atau sebelum habis waktu maghrib, disitulah dia melakukan niat untuk takhir. Udah paham belum kira-kira nih ya? Besok kalau udah itu tabungan udah banyak apa? Ayo kita pergi. Ya, kita pergi, kita praktek. Begitu. Ya, sebab kalau jamaah saya yang di masjid tuh, ya
udah nanya, Ustaz kapan nih mau atas cara kamu? Saya bilang, jadi kan biasanya puasa 100 hari, katanya 100 hari kan boleh Rajab, Saban. Kenapa? Iya. Saban doa, iya. Akhirnya saya bilang kalau bisa sebelum Rajab. Akhirnya udah dicari minggu terakhir. Nah, perginya kemana? Ke Lahwa. Ke Lahwa itu ada, saya punya teman, dia punya apa, tempat istirahat di tepi pantai Tanjung Lesung. Banyak dia punya apa, hotel di pinggir laut itu. Kalau kita, ya kalau saya sih keluarga nggak bakal bayar dah ke sana, ya. Teman, ya. Kalau rame-rame juga bukan bayar, uang listrik sama uang penjaga nggak mahal. Ya di pinggir laut adanya. Nah, kita besok rencananya nginep, bawa uang masak, belanja apa, buat tabungannya, tabungan pengajian gitu. 10 juta ditambah 13, 23 juta. Cakep. Di sini udah dapat berapa? Dapat 20 juta udah. Iya. Nah, di sana kayak gitu. Itu uang uang prelek kayak gini. Uang kaget. Kaget. Kagak jadi pergi, kaget kita. Iya, uang ini, uang. Nah, jadi dapat 23 juta. Nah, di sana kita bebas, gratis sudah, ya kan udah. Hah? Di Tanjung Lesungnya. Di Tanjung Lesungnya apa? Di Tanjung Lesungnya. Saya. Iya, besok perginya. Bukan besok, sebelum Rajab. Iya, sebelum Rajab. Ini ke Tanjung Lesungnya. Iya. Apa tadi? Nanti jaraknya ke Tanjung Lesung. Tanjung Singa. Bukan ke Tanjung Lesung. Di Tanjung Lesung kagak ada tempat ziarah. Kita ke Caringin dulu. Oh, dari Caringin. Tanjung Lesung. Sebab terus Sebelumnya Tanjung Lesung kan ada masjid gede. Di situ. oh bukan, di tepi pantainya Tanjung Lesung. Pantainya. Iya. Jadi di sana punya Darul Kolam. Darul Kolam Latansa. Kebetulan teman saya Ustadz Faisal. Ya, jadi apa namanya? Kemarin aja pesta, kebetulan kayak wali grup wali apa tuh apa ya Pak ya? Latansa. Saya di sana foto sama mereka ya, gitu. Ya sama Apoy sama grup wali lah. Di sana kemarin yang namanya wali kota, bupatinya perempuan di sana Lebak. Iya. Ya perempuan datang sama ketemu Ustadz Faisal itu bapaknya yang dikenal. Jadi murid-muridnya di mana aja ada. Kita mau ngapain aja, biar kita mau masuk ke Silwa ada muridnya Ustadz Faisal. Masuk kemana? Iya, banyak betul muridnya ketemu. Ya, kalau kita di sana kalau mau disediain perahu buat mancing. Nah, iya. Kalau dulu malah ditanya mau apa? Mau bukan gantuli apa tuh yang kita main tinggi terus. Apa? Outboard. Ya, disediakan outboard kalau kita mau. Jamaah mah enak-enak aja. Nah, kalau di sini mau ke Latansa boleh nanti. Iya, ini tabungannya. Iya. Apa ya? Setahun kagak itu 2 tahun. 2 tahun kagak kasih amplop atu-atu. Ayo cepet-cepet seorang ayo berangkat. Gitu. Ya kalau kita nurutin punya duit aja kagak punya, walaupun ada kita enggak. Iya, kalau kita kagetin beres sudah. Boleh ya. Kalau
tanggal berapa? Besok Jumat tanggal 8 jamaah saya itu ke puncak. Saya udah bosan di puncak, saya nggak mau ikut. Dia mau ziarah dulu ke Bogor, Empang. Dari situ, iya Empang, terus ya ke Ciputat, ke Cibodas, ya, nginep di Villa. Ya. Nah, saya udah macet dah, saya kalau dulu macet gitu. Saya kalau mau ke puncak ya saya mau sendiri, saya keluarga, iyalah. Seandainya nih ya, sini mau dipikirkan itu udah dipikirin. Kalau ada kesembilan Ramadan Ya ya balik kono mah lama. Jangan. Iya bukan jangan, boleh aja. Cuma kalau kita jamaah begini biasanya kelamaan. Wali Songo tuh paling nggak 5 hari itu. Iya, bisa seminggu. Ini malah ada orang Kembangan kan lagi ke Bali. Naik bus. Saya bilang, agak bayar saya nggak mesti. Saya nggak sanggup. Iya, enggak ada. Kalau naik pesawat mau saya. Saya udah 3 kali naik pesawat ke Bali. Dan sampai di sana. Iya. Bali sih masih apa aja. Kebetulan ada anak saya ngajar di SMP 69, muridnya ya orang Bali. Ya, disuruh nginep di rumah. Ya, saya nginep sekeluarga saya. Nginep di rumahnya, disediain mobil satu buat keliling. Makanya saya bosan kemana aja. Hah? Apa? Dia kagak muslim dia. Enggak muslim, bukan muslim. Kita di sono disediain rumah kan kasih ancak lagi iya. Cerita Marozana dicerita, wah bapak kalau di sini barang cerita aja nggak boleh nyala, gelap, sepi. Hari itu ya kita di sini ya boleh lah ya kapan-kapan pergi sama guru kan nikmat banget ya pergi kasronnya gampang bisa dipayah nih kasron doang ini. Ya baru di situ nanti jamaah takhir kita suruh saji jadi imam. Kan ya, kalau begitu namanya praktikum. Semua juga gak bisa praktik. Ya. Wa ayyadu mas-safaru hatta yusalliyas saniyata kullaha. Dan masih dalam pelayaran, dalam bepergian, sehingga dia selesai sholat yang kedua secara sempurna. Paham kan? Misalnya dia mau, ya kemarin juga kayak gitu. Kalau kita mau jamaah sholat zuhur sama sholat asar umpamanya, maka ketika kita sholat asar kita belum sampai kampung, belum sampai rumah atau belum sampai ke tujuan. Tapi kemarin saya katakan walaupun udah sampai ke tujuan, kita masih diberi kesempatan berapa hari? 3 hari. Hah? Belum musafir. Tapi kalau udah pulang nggak ada. Ayo kita mau sholat zuhur sama asar. Zuhur di perjalanan, mau sholat asar udah nyampe kampung, udah nyampe di rumah. Jadi gimana? Andai kan udah masuk asar, jangan sampai ke rumah dulu, mampir aja dulu di masjid yang kira-kira jaraknya
3 sampai 5 kilo. Jangan coba makan dekat. Kayak kemarin kan di rumah itu udah nyampe. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita udah tahu caranya, kita bisa ngerjain. Orang tanya kita bisa jawab. Banyak orang, ente udah ngaji, udah bisa belum sholat qashar jamaah? Udah kata belum, ya kayak bener. Masa kagak dapet? Makanya nih mesti dapet. Ukurannya mesti dapet. Sehingga karenanya mesti praktek. Pergi sendiri ke, rame-rame ke. Jadi ya kalau mau diterusin bab sholat Jumat juga boleh. Sekarang nih, cuma ingin saya katakan lagi bahwa sholat jamaah takhir cuma 2 syaratnya. Yang pertama, niatnya pada sebelum selesai atau habis waktu sholat yang pertama. Yang kedua, masih dalam musafir sampai sempurnanya sholat yang kedua. Itu aja syaratnya. Kalau saya kepengen saji, ayo sholat jamaah takhir antara zuhur sama asar. Di mana tuh sholat? Bukan di mana, di masjid, ntar gue jawab lagi. Pada waktu apa? Zuhur apa asar? Kalau jamaah takhir. Ya takdim namanya. Di asar. Ya, iya. Usolli. Nggak ada usolli Iya benar, coba. Sajaku apa? Oh ya, apa nggak boleh bahasa Indonesia, udah mati itu. Iya. Tapi ucapannya usolli benar. Usolli fardhu asri rakaatan. Rakaatan menatur kaat, kagak ada Pak yang ngatur kaat. Usolli fardhu asri rakaataini majmu'an. Kalau ada rakaat ini qashar bilang. Majmu'an. Ini kayaknya masih ragu-ragu juga, ini namanya udah belajar ya. Kalau bepergian masih belum bisa ini. Coba siapa dah? Coba dah. Masih lupa. Siapa yang saya gagal nih ngajarin banyak, gak dapat juga. Ayo siapa yang dapat? Jamaah takdim dulu dah. Padahal takdim sama takhir sama aja. Cuma tadi persyaratannya beda. Sekarang coba kita pergi mau takdim. Yang perlu kita tahu, kalau kita takdim, maka sholat yang belum waktunya kita majuin. Zuhur sama asar, masuk ke zuhur, kan asar masih belakangan. Tapi udah kita majuin, itu takdim namanya. Takdim artinya mengedepankan sholat yang belum waktunya. Takhir sebaliknya menunda. Waktunya udah sampai, ditunda. Ini udah waktu zuhur nih. Ntar aja dah kita sholatnya waktu asar. Itu takhir, tunda. Niatnya sama aja. Ada ayo coba yang jamaah takdim kita sholat zuhur siapa? Boleh dijama, tidak dikosor. Boleh dijama dan dikosor. Kalau tidak dijama namanya tamam. Kalau diringkas namanya, ayo dijamuri, gimana yang lain dengerin? Sholat, ya tamam dulu. Ya arba'a rakaatain. Arba'a rakaatin. Itu tamam, kan tamam dijama. Iya, udah bener niat tamamnya, cuman jamanya belum.
arba'a raka'atin majmu'an. Nah, itu sembahyangnya zuhur berapa rakaat? 4. Sebab namanya tamam. Tapi digabung sama asar. Ntar waktu asar coba dah. Biasa sholatnya niatnya. Usolli. Iya udah. Biasain arba'a raka'atin. Panjang sebab jamak. Arba'a raka'atin itu 4-1 susah. Kalau 2, kalau 1 rakaatan atau rakaatin 1. Kalau 2 rakaataini atau rakaatani. Kalau 3 atau 4 rakaatin. Usolli pada maghribi salasa rakaatin. Usolli pada duhri arba'a rakaatin. Asri rakaatin. Cuman subuh doang yang rakaatain. Ya, rakaatain 2 rakaat. Udah inget belum? Oh. Ya setengah-setengah. Iya. Ayo. Belum nangkep bener. Belum nangkep benar. Sekarang taruh dah kita lagi pergi, kita mau jamaah takdim. Tapi tamam. Tamam artinya tetap 4. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri. Jadi ma'al asri belakangnya. Iya. Sajatu sholat zuhur 4 rakaat digabung beserta asar. Nah, yang saya mau nanya nih, prakteknya berapa rakaat? 4. Enggak, maksudnya nih di johornya 4. Di apanya? 2. Kalau 2 namanya kosor. Kalau kita mau 2, zuhri raka'ataini kosor. Direndeng tuh raka'ataini kosor. Sebab zuhur 4 nih apa 2 kosor itu. Usul, Ini kan 2 kan. 2 kalau di Asalnya 2, johornya 2. ya. Takhir di bawah asalnya dulu. Ya kalau takhir mau asar dulu boleh. Iya. Mau zuhur dulu boleh. Kan kalau tamam itu kalau 4 rakaat ya asalnya 20 Johor. Hah? Sholat asalnya 20 Johor. Kan kita enggak Iyalah kalau kita takdim. kan tapi tamam. Ya, mau tamam. Kalau mau tamam jangan bilang kosro. Misalnya gini, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Kalau kita kagak mau kosor, seperti kita sholat biasa. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Baru majmu'ah. Sekarang zuhurnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi karena tamam arba'ah. Maghrib usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an mahal isya. Waktunya aja digabung. Iya, waktunya 2-nya digabung sholatnya. Berarti kalau majuan kayak begitu isanya digabung ke apa habis sholat maghrib 3 sholat isya langsung. Oh. Sekarang kita maghrib 3, kalau maghrib kan selalu tamam, nggak bisa dikosor. Sekarang kalau kita mau kosor isya, usolli fardhu isya raka'ataini kosor. Oh kita udah mau kosor, ya bilangnya usolli fardhu isya raka'atin. Jangan bilang raka'ataini, jangan bilang kosor. Wah ini kayaknya masih bingung kayaknya nih. Bingung ya Pak? Enggak, maksud anak gini, apa? Kita tamam itu Johor, terus usolli fardhu dhuhri Raka'atin lillahi ta'ala ta'ala. Majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala itu kan sholat Johor. Nah kalau kan majmu'an ma'al asri, nah sholat asarnya di waktu Johor atau di pada waktu asar? Dia abis itu kan kita sholat zuhur nih, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin kan tamam.
Karena kita bilang majmu'an, kan ada majmu'an, ma'al asri. Habis zuhur langsung sholat asar. 4 rakaat juga. Ya kalau tamam 4. Waktunya doang yang digabung. Waktunya juga. Iya, sholat. Ya sholatnya digabung. Zuhur asar pada waktu zuhur. Kan sholatnya digabung. Tinggalnya kosor nih, kalau kosor 2 rakaat, kalau tamam 4 rakaat. Iya. Ya biasa itu. Kalau tamam, sepertinya kita sholat di rumah. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin. Jangan bilang kosron, emang kagak bisa dikosor. Yang bilang majmu'an. Kan sembahyang 3 tuh. Karena nggak boleh dikosor. Giliran isya, kita mau kosor apa mau kagak? Kalau kita kagak mau kosor sama aja niatnya. Usolli fardol isai arba rakaatin lillahi ta'ala Allah. Kita mau kosor. Aturan arba'ah jadi rakaataini kosron. Yang maghrib kok nggak ada kosor? Lah ya kan nggak boleh maghrib 3. Ya, jadi mungkin maksudnya gini kali Tas. Yang zuhur sama asar, kalau zuhurnya kosor, asarnya tamam boleh nggak? Atau sebaliknya, zuhurnya tamam, asarnya kosor, jamak boleh nggak? ya boleh-boleh aja. Tergantung kita Oke. mau tamam apa mau kosor. Atau yang satu tamam, yang satu kosor. Nah, boleh. Yang penting kalau kita udah kosor zuhurnya nih, usolli pada duhri rakaat ini kosron udah zuhur. Majmu'an ma'al asri kan digabung sama asar. Giliran asar jangan sebut-sebut kosor. Usolli pada asri arba rakaatin lillahi ta'ala. Jadi zuhur di kosor 2, asarnya tamam 4. Sekarang umpamanya zuhurnya mau tamam. Usolli pada duhri arba'ah tuh enggak. Rakaatin majmu'an ma'al asri. Karena dia kagak bilang kosor 4. Giliran asar karena mau kosor usolli pada asri rakaatin ini kosron. Gitu aja. Kalau kita kagak mau kosor jangan sebut kosor. Kalau majmu emang digabung. Sebab menggabung ini boleh kosor boleh tamam. Boleh satu tamam satu kosor. Iya. Bukan kalau dijamak mesti dikosor. Ya enggak. Boleh dijamak tapi tamam. Boleh jamak sekalian kosor. Boleh yang satu dijamak, yang satu dikosor. Boleh. Ya, asal tahu ilmunya aja. Kalau mau kosor bilang aturan 4 rakaataini. Kalau kosor jadinya rakaataini. Tapi rakaataini kosron. Wah, saya kagak mau kosor. Ya jangan bilang rakaataini. Arba'an rakaatin jangan bilang kosor. Nah 4. Ya memang kayaknya sih bingung-bingung dikit. Bingung nih. Bingung yang 4 sama 2 itu saya bingung. Iya padahal kan kalau 4 ya arba'ah. Sampai Oh iya. Dulu saya kurang dengar ada motor tuh, makanya saya. Soli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri. Kalau ente bilang mesti pada rok antai ini bilang kosor. Sebab zuhur tuh 4, ente mau salat 2, apa sebabnya? Kosron gitu. Kosor itu bukan diri dari air. Nggak boleh. Bagaimana ulangi? Soli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri. Kosor bila kita alam. Kosornya di belakangnya. Bisa, nggak ada yang kagak bisa. Nggak ada yang kagak bisa. Jadi usolli pada duri rakaataini majmu'an mal asri kosron. Boleh. Cuma kalau begitu, ntar dua-duanya dikosor tuh. Iya. Saja aku sembahyang zuhur sama asar dikosor. Berarti asar kosor, zuhur kosor. Iya, sebab kita udah menyatakan kosor untuk dua-duanya. Makanya
kita disunahkan satu-satu, sebab bisa satu dikosor, bisa satu kagak dikosor. Jadi bisa-bisa aja dah. Ya, bingungnya nih yang saya lihat. Kalau 4 sebetulnya kagak usah bingung. Kalau 4 kan arba'ah. Kalau kita mau kosor, pasti rakaat ini. Pasti rakaat ini. Kalau arba'ah atau salasa nggak jadi kosor. Usul pada maghrib salasa ya nggak kosor. Usul pada isya arba'ah ya kagak jadi kosor. Kalau kosor mesti bilang rakaat ini. Sebab yang boleh dikosor cuma rubai salat. Kemudian kalau udah bilang rakaat ini terusin kosor. Kalau Oga bilangnya entar saja aku sembahyang zuhur digabung sama asar kosor. Nah dua-duanya dikosor tuh. Iya. Kan kalau kita pakai bahasa Indonesia sama. Sajaku sembahyang zuhur 4 rakaat. Kosor kagak, 4. Sekarang kalau sajaku sembahyang zuhur 2 rakaat, lah kedua kosor. Gitu. Gabung majmu'an. Ya ini karena bingung. Saya juga heran gini. Kalau waktu belajar kita tes ini suruh baca masih bingung. Tapi ngapa tuh kalau sholat rame-rame? Satu nggak ada yang bingung udah Allah. Bener apa kagak tuh? Iya. Kadang-kadang ini yang saya heran. Sama aja sholat jenazah. Nanti kalau dia sholat jenazah kita praktek harus bisa. Siapa kayak matiin dulu. atau saji belaga mati. Ya, jadi herannya kayak apa? Kan di masjid saya sering sholat mayat. Saya jadi imam. Ini yang makmum udah Allahu Akbar. Pikiran saya kalau saya ngajar suruh sholat jenazah niatnya banyakan yang kagak bener. Tapi giliran sholat udah Allahu Akbar semua. Ya, makanya kalau kita kagak tahu sholat mayat memang kita biasanya nyolat satu-satu. Bagaimana kalau nyolat 2 mayat? Atau sekaligus, iya. Kan kalau di Mekah 5 sekaligus, 6 sekaligus. Nah, niatnya kayak apa? Tuh. Ya. Hah? Makanya yang saya suka heran kayak gitu. Kan ayo sholat mayat, udah kita ajarin suruh baca lagu baca. Tapi kalau dia nyolatin tuh banyak banget di masjid orang pakai celana panjang, ada yang pakai gelang bahar, pakai topi ke depan. Udah Allah, pikiran bisa apa kagak? Itu yang kita ragukan kan. Jadi itu nanti waktunya. Kalau kita nggak tahu orang sholat mayat, bilang aja usolli ala man shalla alaihi imam. Allah. Imam aja ya. Iya. Saja aku nyembayangin apa yang disembayangin oleh imam. Ikut imam nyembayang yang niat kan imam yang. Kalau kita nih baru datang sembayang mayatnya pada 3 biji. Allah usolli ala man shalla alaihi imam. Saja aku sembayang ikut imam. Bukan baca juga udah sah ya. Kita nggak baca juga udah sah ikut imam. Ya tapi kan kita niatin dulu. Iya. Saja aku niat ikut imam gitu. Iya. Iya. Bukan kagak baca. Iya baca takbir yang 4 itu. Jangan mentang-mentang ikut imam kagak baca. Iya. Inilah kita lagi mempelajari hal-hal yang mesti kita tahu. Kita pergi, kita salat jenazah, kemudian nanti ada masalah tasyhid. Saya mau nanya nih. Boleh. Kebenaran besok jadwal juga. Tiba-tiba begitu kita datang ke musaf masjid, orang lagi aja. Nah,
kan kalau kita datang biasa sembahyang tahiyatul masjid kan. Iya. Kalau saya nih. Iya. Nah terus kalau orang lagi ada kan kita nggak nih yang penting nih ada sunat Jumat, ada tahiyatul masjid yang mana yang wajib yang bagusnya? Bukan, inti orang datang masih azan, jangan sholat. Iya kagak sholat. Nah inti bilang lagi datang orang lagi azan. Iya orang rapi azan. Orang udah rapi azan. Rapi azan. Anda nanya nih. Sekarang yang bagusnya tahiyatul masjid apa sunatan Jumat? Nah, kalau kita baru masuk masjid, baru masuk tahiyatul masjid. Kalau orang lagi aja. lah kan makanya kalau lagi aja jangan sholat kan saya bilang. Ayah masuk masjid, ajan, rapi sembahyang rapi ajan. Nah, ini rapi. Sembahyang apa yang bagus? Sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Iya. Terima kasih. Oh gitu. Iya. Kalau ente datang orang lagi azan, jangan sholat dulu, tungguin. Agak domelin. Bukan diomelin, sunahnya nungguin. Kalau udah rapi, orang azan, ente masuk ke masjid, ya sholat tahiyatul masjid. Jadi ini nggak usah. Ya, sunatan mati nggak usah. Bukan qobliyah Jumat ini mah belum kan belum Jumat, ente baru masuk. Dia udah telat, khotib aja. Sebenarnya pertanyaannya pas gini. Pas kita masuk khotib udah naik. Iya. Gitu. Kalau baru habis azan mah kita baru masuk tahiyatul masjid. Belum naik, sholat lagi qobliyah Jumat. Dua-duanya kerjain. Oh, itu cakep. Ya, iya. Cakep itu. Ya, iya, bukan cakep memang begitu mestinya. Tapi kalau kita masuk, khotib udah dua khotbah. Nah ini baru masalah. Kalau baru rapi azan aja sih kita mau masuk, yang mana kita kerjain? Utamain tahiyatul masjid. Oh masih ada waktu, ya sholat sunnah Jumat. Kecuali kalau khotib udah naik mimbar. Kita baru. Tapi itu tetap kebiasaan. Sunatan Jumati, Rokatainu, Takbirat, Kiblati, kebiasaan nggak? Tetap. Istilah qobliyatan nggak pernah dibawa sih. Nggak usah. Biar sunat qobliyah, ba'diyah. Nggak usah. Iya, enggak yang ente mau sholatnya apaan nih? Sunatan Jumat. Niatnya. Coba lah, ada dengerin. Iya, kalau ente mau sholat sebelum Jumat, namanya kan qobliyah. Qobliyah kan? Ente mau bawa qobliyahnya boleh. Karena nggak ada qobliyahnya, sunat Jumat aja boleh. Boleh. Terima kasih. Saya justru mau nerangin yang kebanyakan kita datang khotib udah naik mimbar. Bagaimana kita? Tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi jangan panjang-panjang surahnya. Kalau perlu jangan pakai surah. Fatihah aja. Fatihah aja. Orang udah mimbar lain, dia sholat. Menghormati masjid sangat disunahkan. Jadi bagaimana? Sholatlah tahiyatul masjid. Tapi jangan panjang-panjang surahnya. Kalau mau pakai surah yang paling pendek cari. Kalau perlu kagak pakai surah. Sebab apa? Mendengarkan khutbah ini rukun buat kita. Jadi kalau kita panjang-panjang kayaknya nggak ada artinya khutbah. Padahal ada yang datang ke masjid masih khutbah, dia kagak masuk ke masjid, dia ngobrol di luar. Entah udah rapi baru ini lebih bahaya lagi. Padahal kita kan sholat duhur 4 rakaat. Jumat kenapa 2? 2 pengganti 2-nya itu khutbah. Penggantinya dia ngobrol. Padahal rentan betul. Kalau
Ada khotib lagi naik, teman kita diem, diem. Termasuk lagu Jumatnya. Padahal negur, jangan tegur. Dia di ngaji didapat. Apalagi khotib lagi naik mimbar, dia megang-megang handphone. Kalau Nabi hadisnya mengatakan waman masal haso maka delaga. Siapa yang megang haso tuh batu kerikil dia buat main. Itu cuma istilah. Siapa yang megang apaan aja maknanya sia-sia. Jadi bukan istilah kagak boleh sebetulnya. Jumatnya sia-sia. Jadi kita mesti apalagi megang handphone. Megang batu kan cuma megang-megang. Kalau handphone baca, nulis, ya ketawa sendiri ya itu. Itu jelalatan saji itu. Dia kalau lagi sembahyang lihat cecek kawin, wah. Mata siapa? Situ ngeliatin. Bukan mata yang lagi baca khutbah bukan. Bukan. Mata yang dengerin. Iya. Kita tahu aja. Sama jelalatan juga. Berarti jelalatannya itu. Juga kan. Makanya kalau kita sholat pakaian yang sunahnya pakaian yang putih, polos. Ini kalau di belakangnya ada gambar semen 3 roda. Di belakangnya orang yang lihat, semen 3 roda kok. Dia jangan ada yang berjabat. Ini orang belakang itu baca kalimat itu sah. Baca orang baca. Iya, kalimat ya sah-sah aja. Misalnya ada orang itu dibaca dalam lagi sembahyang semen 3 roda. Iya. Dia kagak apa-apa, asal jangan diniatkan. Saya niat sholat baca semen 3 roda. Enggak boleh. Gue dia cuma baca. Tapi dalam hati. Jangan diucapkan. Sangat mengganggu. Dan Allahu Akbar, semen 3 roda. Dia baca bacaan orang. Ya. Makanya kata Nabi, iyyaka an tusawwida aw tuhammis. Hati-hati, ada tulisan di masjid itu masih nggak boleh. Hati-hati, jangan nulis merah kayak hitam jangan. Berarti sholat jangan pakai baju yang tulisan. Jangan. Kalau tulisan di depan sini boleh, di dada sini. Misalnya apa nama seorang atau ini di belakang, orang belakang yang baca. Kalau di sini nggak ada yang baca. Boleh. Tulisannya panjang lagi. Ya, baik. Kalau lihat jamaah akhir gimana? Niat jamaah takhir. Kan sama aja niatnya. Pertama niatnya sebelum habis waktu pertama. Niatnya bukan dalam sholat itu. Kita boleh ngomong, boleh dalam hati boleh. Saja aku sholat duhur pada waktu asar, udah. Ntar kita boleh jamak, baru kita niat jamak. Nah kalau waktu sholatnya, nah zohor kita mau sholat di waktu asar. Ini namanya tahlil. Niatnya sama aja. Datang dari masuk waktu asar. Kita mau sholat apa duluan? Maka pas sholat pertama niat itu diucapkan, niat jamak diucapkan. Zohor duluan, usolli pada duhri. Kalau enggak kosor, arba'ah. Mau kosor, rok'ata ini kosron. Majmu'an, tuh, niatnya pada sholat yang pertama. Majmu'an maaf, asri. Assalamualaikum. Komat, langsung sholat asar. Sholat asar, majmu'annya enggak usah lagi, udah. Usolli pada asri. Kalau mau tamam arba'ah. Mau kosor, rok'ata ini kosron. Udah lillahi ta'ala. Bil asri apa ma'al asri yang bagus? Yang bagus ilaihil asru. Ilaihi ya. Ilaihil asru ma'al asri.
Bukan bil asri itu. Bukan. Ma'a atau ilaihil asri. Kalau niat sih Allah udah ngerti aja. Kalau dia umpamanya ngomong bil asri, di hatinya niat mau jamak, jadi aja. Kata Tuhan oke. Hah? Sah aja. Sebab yang menilai niat itu Allah. Kita mau pakai bahasa apa sih? Kalau asar dulu, asar dulu itu. Ya, Asar dulu, kalau kita misalnya zuhur sama asar, asar dulu sama aja. Usolli fardhol asri, rakaat ini kalau berkosrot, rakaat ini majmu'an ilaihi zuhru, majmu'an ma'ad duhri. Rapi salam, usolli sama aja sama. Mulai asar dulu, mulai zuhur dulu. Kalau tahir Tahir, sama tahir. boleh. Kalau tahir boleh. Mau zuhur dulu, mau asar dulu. Cuma kita punya alasan. Kalau orang tanya, ente ngapa sholat zuhur dulu? Jawabnya apa? Ya? Menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. Itu sebabnya boleh. Lalu kalau orang tanya, kok asar dulu? Yang punya waktu kita utamain. Asar. Hah? Dia punya waktu asar. Azan. Kalau jamaah takdim, yang punya waktu wajib duluin. Misalnya kita sholat zuhur sama asar. Sholatnya waktu zuhur, nggak boleh asar dulu. Pertama urutan memang zuhur, keduanya yang punya waktu emang zuhur. Insya Allah paham ya. Kalau kagak paham nanti kita bukan keterlaluan emang. Baik deh, lu udah paham. Al-Fatihah. Iya kan. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatan wa anshur alaina rahmatan ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.